Konflik Aceh-Belanda tahun 1599 sampai tahun 1942 merupakan rangkaian konflik yang sangat panjang dan kompleks antara Kesultanan Aceh dengan pasukan kolonial Belanda, mencakup berbagai peperangan, pertempuran, dan pemberontakan selama lebih dari 3 abad. Bermula dari pertempuran pertama pada tahun 1599 saat terjadi bentrokan antara armada pimpinan Cornelis de Houtman dengan pasukan Laksamana Kemalahayati, konflik ini berkembang menjadi perebutan kekuasaan, perdagangan, serta pengaruh politik di kawasan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Dari awal abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-19, Aceh terus menghadapi intervensi Belanda dalam berbagai konflik regional, seperti persaingan memperebutkan Tapanuli dan Sumatera Timur. Periode paling krusial dari konflik ini terjadi pada tahun 1873 sampai tahun 1914, yang dikenal sebagai Perang Aceh. Perang ini menjadi salah satu perang kolonial terberat dalam sejarah Hindia Belanda akibat tingginya korban jiwa di pihak kolonial dan sengitnya perlawanan rakyat Aceh. Meskipun secara resmi Kesultanan Aceh berakhir pada 1903 dengan tertangkapnya Sultan Muhammad Daud Shah, perlawanan rakyat Aceh terus berlanjut dalam berbagai bentuk gerilya di bawah tokoh-tokoh legendaris seperti Tuku Umar, Cut Nyadin, dan Cut Mutia, serta melalui struktur pemerintahan alternatif yang dikenal sebagai Wali Negara, hingga gugurnya Tengku Muas Amintiro pada tahun 1911. Meski wilayah Aceh secara de facto berhasil dikuasai oleh Belanda pada awal abad ke-20, berbagai pemberontakan sporadis terus terjadi hingga menjelang kedatangan pasukan Jepang pada tahun 1942. Pada periode akhir ini, perlawanan Aceh tetap berlangsung terutama dipimpin oleh kalangan ulama dan bangsawan lokal, seperti Tengku Pekan, Tuku Raja Angkasa dan Tengku Cut Ali. Kerugian material yang diderita Belanda dalam konflik Aceh-Belanda selama periode 1599 hingga 1942 tergolong sangat besar. Sejak pertempuran pertama di tahun 1599, Belanda telah kehilangan sejumlah kapal, persenjataan, dan banyak kru dan prajurit, serta Belanda harus membayar ganti rugi sebesar 50.000 gulden kepada Aceh. Puncak kerugian finansial terjadi dalam Perang Aceh tahun 1873 sampai tahun 1914 di mana Belanda menghabiskan dana lebih dari 400 juta gulden, bahkan 1 miliar gulden. Angka yang sangat besar pada masa itu, hingga nyaris membuat pemerintah kolonial Belanda mengalami kebangkrutan. Selain kerugian material, konflik ini juga menyebabkan kerugian sumber daya manusia yang tinggi dengan gugurnya sekitar 37 hingga 50.000. Bahkan lebih dari itu tentara kolonial Belanda mati selama rentang masa peperangan tersebut, sehingga menjadikannya salah satu perang paling mahal dan melelahkan bagi pemerintahan kolonial Belanda. Cut Mutia radhiyallahu ta'ala, beliau juga disebut dengan nama Cut Nyak Mutia. Beliau adalah putri Tuku Ben Wawut, seorang hulu balang negeri Perak, Aceh. Cut Mutia lahir pada tahun 1870 yaitu 3 tahun sebelum Perang Besar Aceh meletus. Beliau terkenal sebagai anak perempuan yang cantik, kulitnya putih bersih, tubuhnya tinggi semampai. Waktu menjelang dewasa, beliau dijodohkan dengan Tuku Syamsareh, seorang dari 3 anak angkat Cutnya Aisyah. Pertunangan ini ditetapkan oleh orang tua kedua belah pihak tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Meskipun kemudian mereka itu dinikahkan, namun Cut Mutia tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Oleh karena itu mereka bercerai. Kemudian Cut Mutia menikah dengan adik Syamsareh, yaitu yang bernama Tengku Cut Muhammad yang kemudian bergelar Tengku Citunong. Suami istri ini dalam masa hidupnya bersatu dengan perjuangan rakyat Aceh yang disebut rakyat muslimin untuk menentang penjajahan Belanda. Tengku Cut Muhammad, suami Cut Mutia, beliau tidak terikat oleh perjanjian pendek dengan Belanda yang ditandatangani oleh kakaknya.
Beliau merasa lebih tertarik pada perjuangan rakyat muslimin menentang Belanda. Beliau lalu mengumpulkan sebanyak 12 orang teman-temannya yang gagah berani, tampan dan tangkas yang dibawanya menghadap kepada Sultan Aceh. Sejak akhir tahun 1901 Tengku Cut Muhammad dan 12 orang teman-temannya kembali berjuang dengan gigih. Mereka melakukan sabotase di mana-mana. Di malam hari membongkar rel kereta api yang dibuat Belanda untuk mengangkut pasukannya. Sultan Aceh mengangkat Tengku Cut Muhammad menjadi hulu balang Keretu. Maksudnya untuk Keretu seluruhnya, meskipun yang di bagian utara dipimpin oleh hulu balang yang bernama Cik Bintara telah tunduk dan patuh kepada Belanda. Di kalangan rakyat Aceh Tengku Cut Muhammad lebih dikenal sebagai Cik Tunong, artinya Cik adalah hulu balang di bagian selatan. Sedangkan Cik Bintara dipanggil Cik Baroh, Baroh atau bagian utara. Semangat Tengku Cik Tunong tidak pernah padam. Pada tahun 1901 sampai tahun 1903, beliau terus bergerilya memimpin pertempuran di Aceh Utara serta di Aceh bagian timur. Kegigihan dan ketangkasan perjuangan Tengku Cik Tunong dengan pasukannya menyebabkan pasukan Sultan tidak harus banyak berjuang di wilayah Samudera Pasai. Sementara itu perjuangan kaum muslimin tampak mulai kendor di berbagai sektor. Perjuangan kaum muslimin mulai melemah setelah terdengar berita bahwa di antara sebagian ulama telah ada yang mundur berjuang dan secara diam-diam telah kembali ke desa untuk mendirikan pesantren. Tengku Cik Tunong diangkat sebagai sultan sementara sebab Sultan Aceh sudah tertangkap dan menyerah. Oleh karena itu beliau pun bersepakat dengan istrinya, Cut Mutia, yang selalu mendampinginya dalam perjuangan bersenjata, dengan para pasukannya, terutama 12 orang teman-teman beliau, untuk keluar dari hutan dan kembali ke desa. Tengku Cik Tunong lalu kembali ke wilayah Jeratmayang, tempat kediaman ibu angkat beliau Cutnya Aisyah. Di masa itu Cut Mutia dalam keadaan hamil tua dan sakit parah, bahkan lumpuh. Sakit Cut Mutia disebabkan kekurangan makanan, sehingga badannya lemah, kurang perawatan dan kurang pengobatan. Dalam keadaan demikian beliau melahirkan anak kembar. Kemudian anak beliau meninggal dunia karena kekurangan gizi. Pada bulan Maret tahun 1905, Tengku Cik Tunong berhasil ditangkap dalam sebuah operasi khusus pasukan Marsose anti perang gerilya Belanda. Dan beliau dengan kejam dihukum eksekusi mati di tepi pantai Lok Samawe. Sebelum meninggal, Tengku Cik Tunong berpesan kepada sahabatnya yang bernama Pang Nanggro agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya yang bernama Tengku Raja Sabi. Lalu Pang Nanggro menemui Cut Mutia untuk menyampaikan wasiat suaminya. Cut Mutia kemudian menikah dengan Pang Nanggro sesuai pesan wasiat suaminya. Mulailah babak baru perjuangan Cut Mutia yang penuh penderitaan. Maka kembalinya perjuangan kaum muslimin rakyat Aceh berjihad melawan Belanda. Meskipun tidak sebesar dan sehebat masa yang lampau, namun barisan kaum muslimin tetap berjuang bergerilya yang terdiri dari pasukan Pang Nanggro, barisan Tengku di barat, dan barisan pasukan pimpinan Pang Amin dan pasukan pimpinan Mudakari, serta bergabung dengan pasukan lainnya di bawah pimpinan Toku Muda Gantu. Cut Mutia kemudian bangkit dan terus melakukan perlawanan bersama sisa-sisa pasukannya. Beliau menyerang dan merampas pos-pos kolonial sambil bergerak menuju Gayo melewati hutan belantara. Di sisi lain pemerintah Hindia Belanda mengirimkan unit pasukan khusus Marsose. Brigade Marsose adalah unit pasukan anti perang gerilya yang sangat berpengalaman dan ditakuti dalam medan peperangan karena dikenal sangat kejam dan beringas. Pasukan Marsose pimpinan Letnan Kolonel Christoffel terus melakukan sapuan terhadap basis-basis pasukan kaum muslimin pimpinan Cut Mutia. Pada suatu hari pasukan muslimin sedang beristirahat, berkumpul kaum pria dan wanita, tiba-tiba pasukan Marsose Belanda menyergap dan menyerang. Hal ini yang membuat kaum wanita yang dipimpin oleh Cut Mutia mundur ke pedalaman. Sedangkan Toku Raja Sabi,
Ikut membantu bapaknya Pang Nanggro yang tidak ikut mundur, beliau terus bertahan dan rela berkorban untuk melindungi kaum wanita dan menyelamatkan Raja Sabi jangan sampai dia ikut terbunuh dan menjadi pusat perhatian serangan utama tentara Belanda. Pasukan Marsose semakin dekat, namun Pang Nanggro tetap melakukan perlawanan. Akhirnya pada tanggal 26 September tahun 1910 dari jarak yang amat dekat Pang Nanggro gugur setelah ditembak pasukan Marsose tepat pada dadanya. Sepeninggalan Pang Nanggro, pucuk pimpinan pasukan diserahkan kepada Cut Mutia oleh anak buahnya. Namun Cut Mutia tidak menolaknya. Setelah bermufakat, mereka lalu kembali berangkat ke wilayah Gayo untuk menggabungkan diri dengan pasukan lainnya. Di persimpangan daerah Krueng Petu, yaitu di desa Alue Kurieng, rombongan itu beristirahat untuk menanak nasi. Di sanalah mereka dikepung oleh pasukan Marsose yang dipimpin oleh Christoffel. Secepatnya pasukan kaum muslimin melakukan perlawanan. Namun pertempuran tersebut tidak seimbang, sehingga di dalam pertempuran itu, membuat Cut Mutia tertembak pada kakinya yang membuat beliau terus terduduk di tanah. Cut Mutia tidak menyerah, bahkan dengan pedang terhunus beliau terus mengadakan perlawanan, hingga beliau gugur di tangan musuh. Sebelum gugur, Cut Mutia sempat berpesan kepada Tengku Syekh Buah, yang berada di dekatnya. Katanya dengan pendek, "Selamatkanlah anakku, Raja Sabi. Aku serahkan dia ke tanganmu." Tidak menunggu waktu lama, Syekh Buah bersama sisa pasukan muslimin mundur untuk menyelamatkan Tuku Raja Sabi, sehingga mereka semua selamat dalam peristiwa tersebut. Sehingga mereka dapat juga merasakan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Namun pada tahun 1946 Raja Sabi mati terbunuh dalam peristiwa revolusi sosial di Sumatera Utara. Cut Mutia beserta pasukan, suami, dan sahabatnya mampu menginspirasi dan menggerakkan semangat perlawanan rakyat Aceh. Mereka dikenal sebagai sosok yang tegas, pemberani, dan tidak mudah menyerah. Cut Mutia terus berjuang melawan Belanda hingga akhir hayatnya. Beliau dimakamkan di wilayah Alue Kurieng, Provinsi Aceh.